saat itulah dingin rindu selimuti keindahan senyuman dari lesung pipi itu, menikmati imaji bersamamu. Maka terimalah diriku, kita akan bahagia selamanya. Ku berjanji jadi suamimu, dan ku akan memberikan yang terbaik untukmu. Ku sadar diriku tak seindah lagu ini yang selalu kau dengar meracuni telingamu. Ku pastikan ini bukan tentang sajadah larang sahaja mewarnai duniaku. Maka terimalah
terlanjur mencoba, ternyata tidak sanggup mengubah. Temani Anda menikmati istirahat dan makan siang di sela aktivitas. Tersaji obrolan santai, menghadirkan narasumber, berbagi pengalaman kehidupan yang menginspirasi di acara Maksi. Tersaji setiap hari kecuali hari Jumat, pukul 12.30 hingga 13 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung di 58033, SMS dan WA di 0811 2711 911. Masih dari kawasan Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Baru Yogyakarta 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Di Jogja siang ini ya, dan saya Panji Wojo akan menemani ruang dengar Anda. Kita akan berbincang-bincang. Dalam obrolan siang ini kita akan berdiskusi sekitar dengan kesehatan, dan tema kita hari ini sehat bersama apoteker, kelola obat dengan tepat, dan kita sudah bersama dengan narasumber beliau dari RSUD Sleman ya. Ada Deviana Dia Ayu Faradiska yang biasa disapa Kak Devi. Kita sudah tersambung via Zoom ya. Kak Devi, mendengar suara saya ya? Iya Kak, mendengar. Baik, ini dengan Panji ya, yang pastinya nanti akan menemani hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan tema kita hari ini adalah sehat bersama apoteker, kelola obat dengan tepat. Nah, obat bisa jadi bukan mengobati, malah meracuni kan? Ya gimana nih caranya mendapatkan dan menggunakan, menyimpan, bahkan membuang obat secara aman. Monggo silakan untuk mukadimahnya Kak Devi. Terima kasih Kak Panji. Selamat siang pendengar. Di sini kita sudah sangat sering ya minum obat. Obat itu tidak hanya untuk mengobati saja, tapi kadang kayak vitamin itu pun juga obat. Kemudian untuk diagnosa seperti itu. Jadi obat itu tidak sembarang untuk dikonsumsi seperti itu. Tadi sudah dijelaskan oleh Kak Panji, untuk yang akan kita bahas saat ini adalah dagu sibu, singkatannya adalah dapatkan, gunakan, simpan, dan buang. Mungkin tapi nanti kayaknya nggak akan bisa kebahas semuanya, jadi biar penasaran nanti kita bahas sedikit-sedikit dulu. Untuk dapatkan ya, jadi di era sekarang ini itu kan kita buka gawai HP kita, ngeklik belanja online itu kan kita kadang malas keluar kayak gitu. Jadi seringkali pendengar itu membeli obatnya tidak di fasilitas kesehatan, padahal obat itu kan bukan sembarangan barang. Jadi memang kita sarankan untuk mendapatkan obat itu ya kita dapatkan di tempat-tempat yang berizin. Tempat-tempat yang berizin itu mana aja sih gitu? Ada apotik, ada rumah sakit, klinik kayak gitu, atau fasilitas kesehatan yang lain. Kemudian ketika kita sudah mendapatkan obatnya, jangan lupa dicek. Yang paling penting adalah tanggal kadaluarsanya. Jangan-jangan nanti obat yang kita beli itu sudah ED. Kalau sudah ED nanti tidak efektif lagi seperti itu. Misalkan nih tertulisnya ED-nya Agustus 2026, kita belinya di tanggal 1 Agustus. Apakah masih bisa dikonsumsi? Masih bisa. Nah, sampai kapan batas waktu kita tidak bisa mengkonsumsi obatnya? Untuk Agustus 2006 berarti kita masih bisa konsumsi sampai tanggal 31 Agustus seperti itu. Kemudian jangan lupa dilihat juga penandaannya.
Kadang kalau kita kayak nebus obat gitu kan ada etiket ya, yang tertulis misal 3 kali sehari 1 tablet, 1 kali sehari 1 tablet kayak gitu. Oke, malah kita sudah membahasnya ke cara penggunaan nggih. Tadi kan udah ada dapatkan. Jadi yang dapatkan kita harus dapat di fasilitas kesehatan yang berizin, kemudian dilihat kemasannya, tanggal kadaluarsanya. Kemudian kita masuk ke yang kedua ini, yang ke gunakan. Kalau di obat itu kan kadang ada etiketnya. Misal tertulis 2 kali sehari 1 tablet, itu berarti minumnya sebaiknya itu tiap 12 jam. Jadi misalkan diminum jam 6 pagi sama jam 6 sore, 7 pagi sama 7 sore seperti itu. Sebaiknya seperti itu. Kemudian jika tertulis sebelum makan itu bisa, atau tertulis perut kosong berarti bisa diminum 1,5 sampai 1 jam sebelum makan atau 2 jam sesudah makan. Kalau kita minumnya sesudah makan gimana? Otomatis penyerapannya akan berbeda. Kalau penyerapannya berbeda berarti otomatis nanti efektivitasnya juga berbeda. Kemudian jika obat disarankan untuk dikunyah, kadang kan ada nggak mau mbak dikunyah pahit kayak gitu, atau enak langsung ditelan. Tapi biasanya sih obat-obat yang disarankan dikunyah tetap dia ada rasanya ya, walaupun mungkin tetap tidak enak. Tapi kalau dia dikunyah, otomatis dia nanti ketika ditelan dia akan langsung mengalami penyerapan, jadi efeknya akan lebih cepat. Kemudian jika ada obat yang disarankan diletakkan di bawah lidah, biasanya obat-obat untuk nyeri dada, serangan jantung, ya memang harus ditaruh di bawah lidah. Kalau ditelan gimana? Efeknya akan lebih lama, padahal untuk nyeri dada sendiri dibutuhkan efek yang lebih cepat. Jadi ketika obat ditaruh di bawah lidah, itu ada banyak pembuluh darah di situ, jadi langsung diserap, kemudian dia akan langsung efektif. Kemudian untuk jadi bisa dibahas semua ini. Untuk simpan, nah ini yang sering dilakukan ibu-ibu, menyimpan semuanya di kulkas dengan anggapan bahwa semakin disimpan di kulkas akan semakin awet seperti buah dan sayuran ya. Padahal tidak semua obat itu harus disimpan di kulkas. Jadi coba dibuka ini kulkasnya para pendengar, isinya ada apa aja, jangan-jangan ada sirup paracetamol di kulkas biar awet. Nah, untuk kayak obat-obatan sirup yang disarankan disimpan di kulkas hanyalah obat-obat antibiotik yang sudah diencerkan oleh petugas farmasi. Kalau dia masih dalam bentuk serbuk, itu masih disimpan di suhu ruang, jadi tidak perlu disimpan di kulkas. Untuk obat-obat sirup yang sudah dibuka juga tidak perlu disimpan di kulkas, cukup disimpan di tempat biasa saja. Itu pun juga dengan catatan, biasanya hanya bisa dipakai 3 bulan setelah dibuka. Itu juga harus dilihat ada perubahan warna, perubahan sediaan atau tidak. Misalkan belum ada 3 bulan sudah ada perubahan, ya disarankan untuk tidak dipakai lagi. Kemudian untuk insulin itu disimpan di kulkas ketika belum digunakan. Tapi ketika sudah digunakan itu ditaruh di suhu ruang. Kenapa tidak ditaruh di kulkas lagi? Kalau ditaruh di kulkas lagi nanti ketika penyuntikan akan terasa sakit bagi pasien. Jadi memang ditaruh di suhu ruang. Kalau baru dikeluarkan di kulkas harus disesuaikan dulu dengan suhu tubuh. Itu untuk yang simpan. Kemudian untuk yang buang, obat-obatan itu ya masalah di Jogja itu sampah masih jadi masalah kita bersama ya. Begitu juga dengan sampah obat. Jadi membuang sampah obat itu tidak sama seperti kita membuang sisa makanan. Jadi perlu diperhatikan ketika kita membuang sampah obat yang sudah kadaluarsa misalnya. Misal dia bentuknya tablet, dilepas dulu dari sediaannya. Jadi dikeluarkan dulu tabletnya, kemudian bisa dicampur dengan tanah atau bahan kotoran yang lain. Nah setelah itu baru bisa dibuang di tempat sampah. Untuk sediaan cair, kecuali antibiotik silahkan dibuang di wastafel. Tapi untuk antibiotik tidak disarankan dibuang di wastafel atau di kloset. Karena di kloset ada bakteri baik yang digunakan untuk mengurai. Nanti kalau kena antibiotik bisa saja dia
juga bisa mati seperti itu. Karena kalau antibiotik harusnya habis ya obatnya, jadi harusnya tidak bersisa. Itu saja untuk pembukaannya. Terima kasih Kak Devi. Ini kita juga akan membuka di line telepon di 5803333 dan juga di 0811271111 dan sudah ada yang banyak bergabung ini di line WhatsApp kami ini yang ingin bertanya. Langsung saya bacakan aja ya Kak Devi ya. Siap Kak Panji. Baik, ini dari Umar di Bantul. Apa boleh minum obat sakit kepala berbarengan dengan obat anti nyeri? Monggo silakan Kak Devi. Ya, lah ini yang seringkali menjadi salah perspektif bagi banyak konsumen ya atau pasien. Jadi kayak kita sebut saja paracetamol. Paracetamol itu beberapa masyarakat pada umumnya mengetahui bahwa itu hanya obat demam. Padahal dia itu tuh bisa buat demam dan bisa buat anti nyeri. Sama nih kasusnya, obat sakit kepala sama obat nyeri itu bisa satu obat saja. Jadi obat-obat anti nyeri itu bisa dipakai untuk obat sakit kepala. Nyeri itu bisa nyeri badan pegel-pegel itu atau nyeri sakit gigi. Kayaknya misal contoh asam mefenamat. Asam mefenamat itu bisa buat pusing, bisa buat nyeri, bisa buat sakit gigi karena dia golongannya obat anti nyeri. Seperti itu. Jadi tergantung ini nanti obatnya yang diminum apa sama apa. Kalau bisa salah satu, mending salah satu saja daripada banyak yang masuk. Baik, ini ada juga yang bergabung juga ini dari Nanda ya. Selamat siang dari Nanda di Toran. Mau tanya, apa sih artinya bulatan pada sebuah obat? Ada warna hijau, ada warna biru, apa bedanya? Padahal mungkin sama obat flu misalnya begitu. Apakah lebih manjur begitu? Monggo silakan. Ya, untuk penandaan ya, penandaan itu kan ada bulatan, kemudian ada huruf K di dalamnya yang dan berwarna merah. Itu tuh artinya obat golongan keras. Biasanya didapatkan dengan resep dokter. Contohnya kalau obat flu, kayaknya anyakodein itu pun juga nanti ada tambahan lagi bahwa dia itu golongan narkotika, ada tandanya juga. Kemudian kalau yang bulatan warnanya biru itu bebas, nama golongannya golongan obat bebas terbatas. Itu harus dengan pengawasan juga, tapi bisa dibeli dengan bebas tapi terbatas. Artinya bebas terbatas itu bisa beli tapi di tempat-tempat tadi yang kita sebutkan, fasilitas-fasilitas yang berizin, contohnya di apotek. Itu pun dengan edukasi dari apoteker yang ada di apotek tersebut. Misalkan contohnya biasanya itu golongan obat-obat yang buat flu kayak ultra flu gitu, kalau yang ada di rumah, maaf sebut merek ya, ultra flu atau intunal kayak gitu biasanya golongannya bulat biru. Kalau yang bulat hijau sama kayak lampu merah, berarti dia jalan aja terus kayak gitu ya. Itu namanya golongan obat bebas. Jadi biasanya memang bisa diminum atau biasanya bisa dibeli kayak di Indomaret atau minimarket. Kadang mereka jualan untuk golongan bebas ini. Biasanya contohnya antasida obat lambung itu bebas, kemudian paracetamol obat bebas kayak gitu. Tapi ya sebebas-bebasnya obat tetap harus dengan pengawasan ya. Jadi kayak contoh paracetamol itu obat bebas, tapi kita nggak demam minum obat paracetamol 1 jam nggak sembuh, minum lagi 1 jam nggak sembuh, minum lagi ya, itu juga nanti bisa bahaya buat hati. Jadi tetap walaupun dia golongan bebas tapi tetap harus dengan pengawasan dan edukasi seperti itu. Baik, tapi dari sisi kemanjuran ini nggak ada gitu ya? Oh nggak ada, semuanya tetap manjur. Itu nanti sama pertanyaannya jadi kayak kalau obat generik sama paten sama-sama manjur tidak sama, nggak sama. Ya? Padahal kan sekarang kalau apa ya, yang kalau lagi obat flu tuh pengennya yang merek sangat mahal tuh, yang ada butiran-butiran di dalamnya itu. Oh iya, Ginos ya. Itu biar langsung plong begitu. Itu apakah itu sama dengan yang maksudnya paten atau dengan yang generik begitu? Oh iya, kalau itu kan gabungan 2 obat ya, jadi memang tidak ada generiknya. Jadi kalaupun minum generiknya jadi harus minum 2 obat. Itu memang kenapa dia lebih mungkin
lebih manjur karena memang karena ini ada sebuah teknik dari industri. Jadi kenapa dia bentuknya kayak kecil kecil-kecil itu ya di dalamnya gitu tuh, karena nanti dia dilepas sedikit demi sedikit di dalam tubuh. Jadi ketika dia minum diserap nggak langsung semuanya diserap gitu, enggak. Jadi memang dikit. Makanya dia namanya sustain release. Seperti itu. Tapi kalau dalam suatu obat itu kadang kita melihat mungkin ingredientnya, komposisinya ini sama begitu. Itu meskipun itu paten atau mungkin itu obat generik itu bisa sama saja begitu, Kak Devi. Harusnya sama ya, cuman diingat bahwa salah satu keberhasilan pengobatan adalah keyakinan pasien, keyakinan yang minum obat. Kalau tidak yakin ya tetap akan berbeda efeknya. Kalau secara syarat dia keluar dari industri obat kemudian dapat izin dari Badan POM itu sudah sama seperti itu. Syarat minimalnya sudah pada dipenuhi semua, jadi harusnya tetap sama. Cuman memang keyakinan dari peminum obatnya sendiri itu menjadi salah satu faktor yang terpenting dan itu tidak bisa kita elakkan. Baik, ini barusan ada yang bergabung juga nih Kak Devi ini dari Nana ya di Sleman. Sebaiknya jarak jeda minum obat berapa jam? Misal anak panas kita udah kasih panas tapi belum reda-reda. Kita mau kasih obat panas lagi, jeda berapa jam sebaiknya ini? Kak Devi. Ya, kalau panas misal kayak paracetamol itu bisa sampai tiap 6 jam atau tiap 4 sampai 6 jam sekali. Jadi bisa 4 sampai 6 kali sehari. Tapi tetap dijeda ya, seperti tadi saya sebutkan bahwa 2 kali sehari itu tiap 12 jam, berarti kalau misal 4 kali sehari berarti tiap 6 jam. Bisa dicoba di tiap 4 sampai 6 jam. Seperti itu. Tapi tetap ya, kalau demam itu terus jangan jaga kayak obat juga, harus ada yang lain asupannya juga. Jadi kalau anak apalagi dewasa tidak hanya cukup dengan obat demam saja, tapi cairannya juga harus dipenuhi gitu. Baik, saya pernah dengar, apakah benar apa enggak ya ini, karena memang benar-benar diterapin nih untuk di kalangan kita ini terkait dengan ketika kita minum obat itu kadang kita nggak boleh nih minum yang namanya teh atau mungkin susu begitu. Apa itu memang benar atau mungkin cuman sugesti aja ketika kita kondisi minum obat begitu, Kak Devi? Iya. Jadi ada juga obat-obat yang malah disarankan diminum dengan susu atau diminum dengan lemak atau keju. Biasanya obat-obat gisofulvin namanya. Tapi biasanya kami dari apoteker sudah menjelaskan bahwa obat ini harus diminum dengan lemak. Selama tidak ada keterangan dia harus diminum dengan susu atau lemak, berarti mereka disarankan diminum dengan air putih. Kenapa tidak dengan teh? Karena di dalam teh juga ada kandungan zatnya dan kita tidak tahu nanti akan ada efek apa yang berinteraksi. Jadi yang namanya interaksi itu tidak hanya interaksi obat dengan obat, tapi bisa interaksi obat dengan makanan seperti itu. Jadi kalau selama sudah berjeda gitu gimana ini Kak Devi? Misalnya kita minumnya tetap pakai air putih begitu ya, tapi mungkin jeda selang beberapa menit atau 15 menit atau mungkin setengah jam, yaitu kita minum teh atau minum susu setelah mungkin kita minum obat itu Kak Devi. Kalau susu atau kopi biasanya kita sarankan jedanya 2 jam. Kalau teh itu kan kandungan kafeinnya juga nggak yang terlalu banyak banget ya. Kalau susu soalnya ada beberapa obat yang dia bisa jadi netral ketika ketemu dengan susu. Jadi kalau netral secara otomatis obatnya tidak berefek. Jadi ya kayak kita cuman sia-sia ya, kayak masukin racun aja dalam tubuh kayak gitu. Baik. Nah ini terakhir nih terkait dengan mungkin konsumsi vitamin ini sudah menjadi kebiasaan di masyarakat kita ya, apalagi kemarin pandemi segala macam ini. Nah terkait dengan vitamin, apakah meminum vitamin ini sama halnya dengan meminum obat begitu ini Kak Devi, atau mungkin minum vitamin berbarengan dengan minum obat itu seperti apa ini sebaik Kak Devi? Jadi sama, vitamin itu adalah salah satu obat juga untuk mencegah seperti itu. Nah, padahal sebenarnya kita itu kan juga makan, minum, makan buah, makan sayur-sayuran juga, anggaplah vitamin C gitu ya.
Kadang tuh ada orang yang minum vitamin C sampai 1000 mg. Padahal kan tubuh kita nggak butuh sebanyak itu ketika kita sehat ya. Seperti itu. Jadi ketika dia diminum, kalau organ kita fine-fine aja, baik-baik aja, ya dia hanya akan diserap sebagian, kemudian sisanya akan dibuang seperti itu. Tapi ketika tubuh kita tidak baik-baik saja, kan bisa jadi nimbun lah. Itu yang malah bisa jadi bahaya ke ginjal kita atau ke hati kita kayak gitu. Jadi kan jadi ketika memang mau konsumsi vitamin boleh, tapi cukup secukupnya saja. Kalau masih bisa dipenuhi, misal kita dalam kondisi sehat nih, masih bisa kita penuhi dengan banyak makan buah dan sayur, kita pakai itu dulu. Tapi kalau kita sudah flu, kalau mau ditambah vitamin C gitu, oke, nggak masalah karena memang kondisi kita tidak baik. Tapi tetap dengan catatan bahwa air putih yang dikonsumsi tetap harus banyak, karena dia akan bantu mengeluarkan zat-zat yang tidak dibutuhkan. Jadi kan nggak semua obat yang kita minum itu dibutuhkan semuanya. Jadi ada yang efek terapeutik, ada yang harus dibuang. Jadi nanti tetap ada bantuan cairan yang untuk membuang zat-zat yang tidak dibutuhkan tubuh itu, seperti itu. Kemudian kalau vitamin diminum bareng sama obat-obatan nggak masalah sih, obat-obat rutin. Biasanya tetap kadang ditambah, misalkan pasien-pasien lansia kami dia punya tensi, kemudian pas ngeluh kok kesemutan dan sebagainya, biasanya tetap diresepin obat-obat kesemutan, itu kan juga vitamin masuknya. Itu nggak masalah masih dengan pantauan. Jadi bukan lantas vitamin kemudian ya udah saya minum sebanyak-banyaknya, seperti itu, tidak seperti itu juga. Baik, ini terkait dengan minum obat sendiri ini Kak Devi ya. Kadang kita untuk dengan air putih begitu, tapi teknik-teknik minum obat ini kadang-kadang tidak semua menguasai. Kadang mungkin ada yang memakai, mungkin diselipin di sebuah makanan atau buah atau pisang begitu, atau mungkin harus dihancurkan begitu. Nah, teknik-teknik seperti ini apakah mempengaruhi kandungan obatnya atau mempengaruhi obatnya seperti apa dalam tubuh ini? Kak Devi, monggo silahkan. Iya. Itulah fungsinya apoteker ya. Jadinya diharapkan ketika para pendengar ingin mengkonsumsi obat bisa dikonsultasikan dulu ke apoteker terdekat, bisa di apotek atau di Fasienkes, misal di puskesmas atau di rumah sakit, karena itu tidak bisa kita pukul rata. Jadi misalkan kayak obat yang bisa dihancurkan dan tidak bisa dihancurkan, itu kayak nggak semua obat bisa dihancurkan dulu dan nggak semua obat juga nggak bisa dihancurkan. Jadi misalkan nggak bisa minum paracetamol tablet kayak gitu, maunya digerus dulu, ya nggak masalah kalau untuk paracetamol. Tapi misalkan nanti ada obat tensi, kita sebutnya Andalat Oros, kalau kita nggak bisa minum itu, maunya dihancurkan dulu, ya nggak bisa. Itu udah dibuat sama pabrik obatnya untuk dikeluarkan perlahan-lahan, seperti yang tadi kita bahas yang obat flu tadi ya. Jadi kalau dia dihancurkan ya sebuah teknik dari industri untuk dikeluarkan perlahan-lahan itu ya akan rusak kayak gitu loh. Kemudian kayak misal obat TB itu juga nggak boleh digerus kemudian dibagi, karena satu obat TBC itu satu tabletnya diisi 4 macam jenis obat, tapi dia dibuat KDT, jadi 4 macam jenis obat tapi cuman di satu obat itu lah. Kalau nanti digerus, misalkan kita harusnya pasien minumnya 3 tablet, kita ambil 6 tablet kemudian digerus kita bagi 2, ya apakah pembagian itu akan merata? Kan tidak seperti itu. Jadi apapun obat yang ingin dikonsumsi kayak gitu ya tetap harus dikonsultasikan dulu gitu. Kak Devi, ini tidak terasa ini sudah menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ini terakhir aja ini untuk tema kita hari ini, untuk penutup closing statement ini dari Kak Devi ini untuk pendengar setia RRI Pro 1, monggo silahkan. Ya, untuk pendengar Pro, kita tidak bisa jauh dengan yang namanya obat. Sehat pun kita kadang tetap masih butuh vitamin. Karena obat itu tidak hanya berefek baik, tapi ternyata dia adalah racun yang bisa kita konsumsi juga buat tubuh kita. Jadi alangkah baiknya ketika kita ingin konsumsi sesuatu, kita konsultasikan itu kepada apoteker kita. Kita sebagai apoteker ada dan siap untuk diajak konsultasi mengenai obat apapun yang para pendengar konsumsi, seperti itu. Seperti yang sering kita dengungkan bahwa tanya obat, tanya apoteker. Jadi
apoteker akan selalu ada untuk para pendengar untuk menjawab semua pertanyaan tentang obat. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Devi ya. Untuk siang hari ini mengisi dan menginspirasi, memberi pengetahuan baru nih terkait dengan obat-obatan yang mungkin awam ya, sudah tahu nih bagaimana cara menyimpan, mengkonsumsi atau bahkan membuang ya di siang hari ini. Baik, Kak Devi, selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas kita dipertemukan di kesempatan yang pastinya lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Devi. Waalaikumsalam Kak Panji. Baik, pendengar, demikian bincang-bincang kita dalam dialog siang ini dengan segmen Maksi ya, bersama RRI Pro 1 Yogyakarta di siang hari ini dengan tema Sehat Bersama Apotek, kelola obat dengan tepat, dan tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti kita akan update informasi dalam Warta Berita Siang. Tetap bersama kami di 91 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.